Kongbin. Strong enough to win it back, Kongbin. Straight at the keeper from Minfang. Was that the... Hai, selamat datang kembali di Daily Story bersama Sport X Channel. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, bantu terus channel ini agar bisa membuat lebih banyak konten-konten selanjutnya. Ya, lanjut ke videonya. Kurnia Mega, siapa tak kenal dengan sosok penjaga gawang tersebut? Ya, karena ketangguhannya di bawah mistar gawang, Kurnia Mega langganan menjadi kiper nasional saat usia junior hingga senior. Ia juga menyabet predikat pemain terbaik Indonesia, mengalahkan pemain-pemain depan. Pria kelahiran Jakarta 7 Mei 1990 ini menjadi salah satu penjaga gawang terbaik Indonesia. Memiliki postur tubuh yang ideal, refleks menangkap bola yang cepat, dan pandai membaca situasi, mengantarkan dirinya menjadi penjaga gawang inti timnas Indonesia. Teknik kemampuan Kurnia Mega benar-benar polisen sekolah sepak bola. Ia memulai bermain dari diklat sepak bola di Ragunan, Jakarta, dan sekolah sepak bola PS Urakan, Jakarta Timur. Dari sana, Kurnia mulai memperkuat klub sepak bola Persijap Jepara U18 dan U23 sebagai kiper. Penampilan gemilangnya, Kurnia diminta bergabung dengan klub profesional Arema Indonesia. Ia di Arema bergabung dengan kakaknya, Ahmad Kurniawan, yang juga sebagai kiper Arema Indonesia. Karir Kurnia Mega tampaknya lebih cemerlang dibanding kakaknya. Pada tahun 2007, Kurnia terpilih sebagai penjaga gawang timnas U19. Tahun berikutnya, ia terpilih kembali untuk timnas Indonesia U21 dan timnas Indonesia U23. Yang saat itu dibawa pelatih Rahmat Dermawan. Jam terbang yang cukup membuat Kurnia Mega menjadi kiper utama Arema Indonesia setelah Marcus Horizon hengkang ke Persib Bandung. Pada tahun 2009, di timnas Indonesia, Kurnia juga kembali merebut posisi kiper utama dari tangan Marcus Horizon. Karir Kurnia Mega semakin cemerlang di kompetisi Liga Super Indonesia atau ESL 2009-2010. Meskipun sebagai kiper, ia menjadi pemain terbaik dengan berhasil menyingkirkan striker Christian Gonzalez, Ricardo Salampesi, dan Aldo Barreto. Pada tahun berikutnya, di Liga Super Indonesia, Kurnia Mega mengantarkan Arema juara 2 pada tahun 2010-2011, juara 2 di Piala Indonesia 2010, juara 2 Liga Super Indonesia 2013, dan juara 1 Inter Iceland Cup 2014. Di tengah dunia sepak bola Indonesia berbenah, pada tahun 2016 ia mengikuti trial bersama klub Gamba Osaka, salah satu klub terkenal Jepang. Namun ia akhirnya lebih memilih kembali bergabung dengan Arema Kronos. Pada ajang AFF 2016, kejuaraan tingkat Asia Tenggara, Kurnia Mega kembali dipanggil oleh pelatih Alfred Riedel untuk menjadi kiper utama timnas. Kurnia Mega didampingi kiper Andri Tani dan Teja Paku Alam. Piala AFF 2016 juga menjadi ajang internasional terakhir Kurnia Mega memperkuat timnas Indonesia. Setelah itu, ia sempat beberapa kali dipanggil membela skuad Merah Putih untuk laga uji coba. Perjalanan Kurnia Mega untuk masuk skuad timnas Indonesia Piala AFF 2016 tidak digapai dengan mudah. Ia sempat tidak masuk daftar pemain yang dipanggil akibat cedera. Cedera Kurnia Mega didapatkan saat membela Arema pada Indonesia Soccer Championship atau ISC
otot kanan selangkangannya tertarik sehingga perlu istirahat untuk penyembuhan. Namun, Alfred Riedel yang ketika memegang timnas Indonesia bersikeras memanggil Kurnia Mega. Ia merasa kemampuan dari Kurnia Mega tersebut masih dibutuhkan tim Garuda. Akhirnya, Kurnia Mega dipanggil dalam pemusatan latihan timnas Indonesia jelang Piala AFF 2016. Ketika datang, jalannya masih tertatih sehingga harus berlatih tergesa dengan rekan setimnya. Pekan pertama training center, Kurnia Mega berlatih sambil duduk. Pelatih kiper timnas Indonesia Gatot Prestio secara telaten mengajarinya, dan setiap hari kondisi jebolan di klub Dragonan tersebut diperiksa tim dokter. Memasuki pekan 2, keadaan Kurnia Mega mulai membaik. Ia sudah bisa latihan berdiri, meski tetap melakukannya terpisah dengan para pemain timnas Indonesia. Tibalah waktu pengumuman starter pemain untuk laga perdana grup Piala AFF 2016 melawan Thailand. Alfred Riedel memilih Kurnia Mega bermain, meski Gatot merekomendasikan Andri Tania Ardiansyah yang turun dari menit pertama. Hasil negatif didapatkan timnas Indonesia setelah takluk dengan skor telak 4-2 dari Thailand. Kurnia Mega tidak menunjukkan performa terbaiknya karena belum sepenuhnya pulih dari cedera. Singkat cerita, timnas Indonesia sukses melaju ke semifinal dengan status runner-up grup A. Boaz Saloso dan kawan-kawan menantang Vietnam yang lolos menyandang predikat juara grup B. Aksi heroik diperlihatkan Kurnia Mega pada 2 pertandingan semifinal kasus Vietnam. Berulang kali ia harus jatuh bangun untuk menyelamatkan gawang timnas Indonesia dari kebobolan. Timnas Indonesia akhirnya mampu menyingkirkan Vietnam dengan agregat 4-3. Di pertandingan final, armada Alfred Riedel tersebut bersua Thailand. Harapan Kurnia Mega mempersembahkan gelar Piala AFF pertama kali untuk timnas Indonesia hampir terwujud setelah final leg pertama mengalahkan Thailand 2-1. Sayang seribu sayang gagal terwujud karena pada leg 2 Thailand menang 2-0 sehingga agregat menjadi 3-2. Final Piala AFF 2016 merupakan laga puncak keempat Kurnia Mega bersama timnas Indonesia. Sebelumnya, ia membawa timnas Indonesia U23 di SEA Games 2011, 2013, serta Islamic Solidarity Games. Dari keempat final yang dilakoni Kurnia Mega, tak ada satupun yang berakhir menjadi juara. Namun tetap saja torehan yang diukir tersebut membuktikan ia adalah kiper terbaik yang dipunyai timnas Indonesia. Arema kontra Barito Putra pada lanjutan Liga 1 di Stadion 17 Mei Banjarmasin 23 Agustus 2017 adalah menjadi laga terakhirnya.